datang lagi di akun YouTube saya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Jadi kita akan lanjut ke pengertian termokimia. Yaitu termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara energi atau terutama energi panas dengan perubahan kimia. Dalam termokimia, kita juga mempelajari bagaimana energi terlibat dalam reaksi kimia dan perubahan fisika, serta bagaimana perubahan energi ini dapat diukur dan dihitung. Konsep dasar dalam termokimia. Termokimia memiliki beberapa konsep dasar. Yang pertama itu energi internal, atau dalam simbolnya itu bentuk U. Energi internal adalah jumlah total energi dalam sistem yang meliputi energi kinetik dan energi potensial partikel-partikel dalam sistem. Dalam banyak kasus, energi internal sistem dianggap sebagai fungsi keadaan yang hanya bergantung pada suhu, tekanan, dan volume. Untuk yang kedua, Hess Law atau hukum Hess. Hukum Hess menyatakan perubahan entalpi, atau biasa dalam simbol kayak bentuk segitiga, terus huruf H, dalam reaksi kimia bersifat independen terhadap jalur reaksi dan hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi tersebut. Artinya, perubahan entalpi dalam reaksi dapat dihitung dengan menjumlahkan perubahan entalpi dari reaksi-reaksi perantara yang lebih kecil. Untuk yang ketiga, entalpi atau H. Entalpi dalam bentuk energi total sistem pada tekanan konstan yang terdiri dari energi internal sistem ditambah dengan produk dari tekanan dan volume sistem, atau H sama dengan U tambah PV. Perubahan entalpi dalam reaksi kimia menunjukkan jumlah panas yang diserap atau dilepaskan selama reaksi tersebut berlangsung pada tekanan konstan. Jika perubahan entalpi positif, reaksi bersifat endotermik atau menyerap panas. Jika perubahan entalpi negatif, reaksi bersifat eksotermik atau melepaskan panas. Untuk yang keempat, entropi atau simbolnya S. Entropi adalah ukuran sejauh mana energi dalam sistem tersebar. Entropi yang tinggi menunjukkan keadaan yang lebih teratur, sementara entropi yang rendah menunjukkan keadaan yang lebih teratur. Proses alam cenderung bergerak menuju peningkatan entropi. Untuk yang kelima, Gibbs Free Energy atau biasa dalam simbol G. Energi bebas Gibbs atau G digunakan untuk memprediksi apakah suatu reaksi kimia akan berlangsung secara spontan. Persamaannya adalah G sama dengan H dikurang TS, di mana G sama dengan energi bebas Gibbs, H sama dengan entalpi, T sama dengan suhu dalam Kelvin, S sama dengan entropi. Jika perubahan energi bebas Gibbs kurang dari 0, reaksi akan berjalan secara spontan. Jika perubahan energi bebas Gibbs lebih dari 0, reaksi tidak akan berlangsung secara spontan. 6. Kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah panas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia atau perubahan fisika. Ada berbagai jenis kalorimeter, tetapi prinsip dasarnya adalah mengukur perubahan suhu yang terjadi saat reaksi berlangsung. Dan juga termokimia juga memiliki jenis-jenis proses dalam termokimia, yaitu satu, proses endotermik. Proses endotermik adalah proses yang menyerap panas dari lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah seperti pembekuan air, sublimasi es kering, dan fotosintesis pada tumbuhan. Untuk yang kedua yaitu proses eksotermik. Proses eksotermik adalah proses yang melepaskan panas ke lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah seperti pembakaran bahan bakar, seperti kayu atau gas, pembentukan es dari air, dan respirasi seluler. Jadi teman-teman, kesimpulan dari termokimia ini membantu kita dapat memahami bagaimana energi terlibat dalam reaksi kimia dan proses fisika, pengetahuan tentang entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs memungkinkan kita untuk memprediksi apakah suatu reaksi akan berlangsung secara spontan dan bagaimana panas dipindahkan dalam suatu sistem.
Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya, terima kasih.